Yo Omers, balik lagi ke Maxi Gara Channel. Hari ini gue lagi datang ke tempat salah satu Sultan Diecast di Jakarta. Kita mau tengok apa aja koleksiannya, dan gue yakin setiap Omers yang nonton bakal terengah-engah, bakal ngiler ngeliat koleksiannya beliau. Oke, kita langsung aja sama orangnya. Here we go. Oke, Ya. Om. Saya Rohadi, saya koleksi mobil ini dari tahun 2006. 2006 ya, ya. Om udah mulai koleksi. Iya, koleksi. Oke, jadi mulainya tuh dulu kenapa bisa tiba-tiba? Dulu suka karena masa kecilnya ada mainan Tomica. Dari Tomica ya, Iya, berarti, Om, dari ya? Tomica. Tapi saya nggak mampu beli, kan keluarga saya keluarga besar. Jadi terbatas kan uang sakunya. Buat beli hobi masih belum bisa. Oke. Akhirnya setelah saya 2003 saya kerja sendiri. Nah, itu 2006 saya udah jalan bisnis saya. Nah, dari situ saya berburu hobi saya yang tidak tercapai. Salah satunya jadi Diecast. ceritanya dari dulu nggak kesampaian, ketika Om bisa menghasilkan uang sendiri Iya. dari bisnisnya, Iya. jadi yang dulu kayak balas dendam gitu, Om. Iya. Jadi semua mobil dibeli. Semua mobil dibeli. Termasuk yang dari murah, asal lihat seneng beli. Terus makin lama kita makin dewasa. Iya. Oh, Baru bisa harus milih-milih yang jangan mana. main volume, kualitas, ya kan? Quantity, volume. Nah, saya diajari sama Pak Heri Rengkung, Pak Heri Rengkung. Pak Kemas, ya, kumpul sama anak-anak Tomoci. Akhirnya di situ saya berburu yang tua-tua dulu. Tua-tua. Jadi banyak saya berburu yang tua-tua, Matchbox tua, Corgi tua, terus Tomica tua, ya, made in Japan ya, terus Mojoret yang Prancis. Saya beli semua. Terus yang Siku yang Jerman, ya. Terus ada juga dari situ saya berburu yang baru. Oke. Nah, waktu beli yang Tomica Jepang dulu saya masih sempat harganya 50.000, 100.000 gitu kan. Oh, jadi 2006 ya? Iya, 2006 Tomica mulai Jepang hunting, masih segitu. mulai belanja item-item itu dari harga sekitar segituan ya? Sama piara ini, tiap mall saya piara untuk ngumpulin tehan. Kalau ada Tuh, yang ini mafia juga nih guys. iya. Semua mall itu ada SPG-nya, mesti telepon saya. Kalau ada barang tehannya, telepon ambilin gitu. Itu dulu. Iya. Itu dulu Om ya. Iya. Terus saya pikir-pikir waktu itu masih ngasih 5.000 aja satu mobil. Oh. Sekarang saya nggak tahu berapa ya. Sekarang mungkin lebih mahal ya. Oke, jadi pertamanya Om dari 2006 terus mulai hunting, semua dimainin. Iya. Akhirnya ketika masuk ke komunitas, ketemu sama Om Kemas, sama Heri Rengkung, mulai dikerucutin. Iya. Jadi udah mulai tahu mau mainnya yang seperti apa. Iya. Oke. Om bisa Yang dikasih lihat nggak berkualitas. ya dari koleksian Om yang bisa kita kasih lihat sama Yang mana di tuh, saking banyaknya guys. Iya. Beliau sampai bingung mau kasih lihat yang mana. Oke, kita mau lihat dari Tomica dulu lah ya. Saya paling suka yang ini, kotak hitam ini. Saya ngikutin dari nomor 1, nomor 2, Ini Om ya. ya nomor 3, enggak semua lengkap. Karena sebagian waktu itu hobi Rolex sama Omega sama Grand Seiko saya ada yang lepas. Oke. Jadi sudah berkurang. Awalnya hampir lengkap lah. Hampir lengkap ya. Ya, pernah orang Jepang datang ke sini. Dia mau borong mainan Semuanya saya langsung. semua. Iya. Waktu itu dia tawar sekitar 900 ya semua. Itu tahun berapa Om? Kira-kira 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu harganya 900 Semuanya juta. dibeli 900 juta. Dari semua ini ya. Iya, tapi istri saya nggak kasih karena kalau beli lagi Nggak ya mungkin, mungkin lebih pasti dari mahal. itu. Capeknya itu berburu ke Jepang, ke Hong Kong itu yang bikin capek gitu kan. Oke. Nah, Om, kalau dari kita ngomong ini banyak banget. Ini Iya. banyak banget Omers ya. Kalau mau lihat ini Iya. tuh Dari made in Japan terus transisi ke Hong Kong. Oke, Om, tapi sebelum kita ke sana nih, ini bisa diceritain ini lemarinya unik banget ya. Oh, ini unik dari Bisa. kolektor, dari kolektor, teman ya, salah satu teman yang Koleksi mania Tomica ya. Si itu ya, si Iya, Om Ji, Pak Om Bud, Ji. ya. Ji, ya. Oh, ini Dia keren banget kasih saya ya. kenang-kenangan gitu. Keren banget. Iya. Keren banget. Ini bisa muat 3.000 Tomica ya. 3.000 guys. 3.000. Jadi kalau Om mau lepas semua nih kira-kira lepas. Kalau sebetulnya dulu ya masih lengkap itu kurang lebih hampir mendekati angka
1,8an. Tapi kalau sekarang? Kalau sekarang sudah sebagian berkurang, mungkin sekitar 1,3 kali ya. Tapi mau dilepas? Ya kalau ada yang mau beli boleh. Tuh guys yang mau beli, nanti belinya kembar. hubungin Om Mike biar Om Mike dapat komisi dari ya boleh. Sultan Jakarta. Om, dari segini banyak, ya. ada yang jadi primadonanya sebetulnya yang Om paling sayang banget. Dulu ada namanya hardtop Bigfoot ya. Sekarang udah dijual. Tapi sudah dilepas, dibeli 18 juta. Buat satu item waktu ya? Itu tiga Bigfoot ya. Orang Bigfoot. sekarang pasarannya 25-30 gitu. Oh, udah sekarang lebih mahal lagi. Ya, sempat dilepas 18. Padahal dulu cuma beli 500.000 aja. Oh. Iya, Oke, jadi sebetulnya kayak ini dulu ya hardtop gini sekitar 150. Nah, sekarang orang ada yang jual 1 juta, 1,5 juta. Hardtop ini ya. Oke, jadi Omers yang nonton, Om Rohadi ini nggak cuma koleksi Tomica, jadi beliau juga koleksi brand-brand lain tadi yang seperti disebutin Majorette, Matchbox, Hot Wheels dan yang 118 itu untuk skala juga nggak cuma tempat aja, ya. Semua dimainin. Semua main ya. 118 juga banyak ya. Nah, kalau Om ada saran nih buat yang nonton, kira-kira kalau pemain baru itu? Kalau pemain baru lebih bagus, awalnya beli buku dulu, bukunya Tomica. Oh, kalau Tomica, Matchbox semuanya ya. Nanti di situ dipilih baru tuh berburu supaya tidak salah. Karena kalau enggak, kadang-kadang dulu saya beli misalkan Tomica harga 180 ya, dia bisa jual saya 600. Saya nggak ngerti karena suka kan. 600.000 karena saya bergebu emosi gitu ya, berburu. Satu hari saya tahu loh kenapa kamu kok sudah langganan kok sekarang harga 160 kok bisa sampai 800 kamu jual ke saya. Iya kok, aku sorry membalas dendam. Dulu soal aku juga digituin. Sekarang aku gituin juga gitu. Jadi tapi bahaya juga kalau seller balas dendam. Tapi ini orang pintar. Dia harga itu memang 3 tahun kemudian ya 800.000. Oh iya. Dia memang ahli di mainan ini ya. Dia tahu orang dagang ya. Tapi ya kita nggak bisa salahkan. Tapi dari pengalaman itu saya sudah pintar. Jadi tidak boleh menunjukkan emosi. Jadi kalau kita suka, kita bilang jadi awalnya memang semua belajar sih Om ya, dari nafsu sampai ujung-ujungnya. Kalau kita suka bahaya. Koleksinya beliau nggak cuma diecast doang. Koleksi beliau memang. Jadi kalau aku nangkep ya, Om Rohadi bilangin sebagai kolektor juga nggak boleh asal beli, tapi mengorbankan kebutuhan bisnis yang nomor pribadi. 1 lah. Income nomor 1. Kalau kita sudah bisa cetak duit, mesin cetak uang, itu mau beli apa bisa kok, gampang. Aku mesti belajar sama dia. Harus mesin bisa cetak ya. Cetak uang dulu ya. Jadi koleksi mesin cetak uang aja dulu. Baru belanja hobinya. Apa aja nanti harga berapapun suka bisa beli. Kayak contohnya Brompton. Dulu 1 bulan yang lalu saya beli di STC 33 juta teman saya. Sebulan kemudian jadi 55. Ya naik kan? Ya? Tapi kalau kita ada uang tinggal beli aja nggak apa-apa gitu. Jadi yang penting tuh income nomor 1 dulu. Ya pokoknya jangan terlalu dipaksain karena itu akan nyeksa juga jadinya. Hobinya jadi funny hilang gitu. Terus kedua kalau uangnya pas-pasan ya fokus aja. Fokusnya apa? Misalkan hardtop, Land Cruiser atau VW, Mercy ya itu. Yang lain nggak usah dilirik lagi supaya bisa fokus lebih bagus juga sih sebetulnya. Kalau saya ini kan semua mainan beli gitu karena karena hobi. Om ada dananya gitu kan kalau jangan dipaksakan juga kalau dan memang. Saya kenapa beli ke distributor, beli selalu dapat diskon 30-40%. Jadi lebih diskon murah. Pusat. Kenapa saya bisa? Karena saya sekali beli 20 juta, 500 juta pernah. Tapi saya untuk souvenir industri paper. Omers sekali belanja 500 juta. Iya, itu untuk serem. Untuk souvenir. Jadi staf-staf pabrik-pabrik ya yang saya ada supply kebutuhan buat itu ini, kasih mereka sebagai souvenir. Tapi di situ kan saya ada untung. Yes. Kalau kontainer saya masuk jam 4 itu kan sudah jamnya kantor. Dia bantu sampai selesai. Karena kalau enggak saya kena tracking kan. Kontainer pulang kan enggak pulang kan kena tracking, sewa nginep, shopping nginep. Nah, saya kasihnya mainan Tomica. Karena Tomica itu jadi Om sebenarnya lagi nyebarin racun tuh biar tagihan sampai ada beberapa customer saya staff-staffnya itu yang darinya nggak suka mobil jadi suka. Tapi saya racunnya itu Tomica aja. Tomica gitu ya. Tapi yang Tomica yang bagus-bagus ya karena souvenir. Kalau kasih uang kan kita nggak boleh karena
merusak kan. Kita kasihnya itu. Oke. Om, jadi nanti kita nih Omers yang nonton ya, kita mau ke lantai 2 juga. Kita lihat koleksiannya Om Rohadi yang lain. Tapi memang di channel ini sendiri kita kan kayak kasih knowledge gitu Om ya. Dari diecast, dari hobi yang bagaimana hobi ini have to be fun gitu. Harus funnya ketemu gitu. Kalau Om Rohadi sendiri ada kira-kira kiat-kiatnya supaya kalau kita jadi main hobi gitu ya, tapi funnya tetap gitu. Ada nggak kiat-kiat misalnya harus apa gitu? Ya harus giat kerja. Pokoknya harus bau duit, tapi yang positif ya. Kalau bau duit mau kiat-kiat apa, mau hobi apa, pasti hebat. Pasti bisa. Jadi nggak stres ya? Iya nggak stres. Jadi tapi lebih baik ke sini sudah lari, nggak kepikir kemana-mana. Jadi memang hobi ini menyelamatkan Om juga gitu untuk melakukan hal-hal yang negatif gitu. Tuh, Omers bisa kawin lagi kalau nggak ada hobi. Iya bisa kawin lagi, kawinnya nggak sekali 2 kali Om. Ini banyak Om. Ini kalau beli ini kan mungkin bininya udah 7, udah 8 sekarang kalau nggak beli mainan. Nah, kalau istri sendiri Om, support nggak? Oh enggak, istri saya nggak suka. Cuma karena. Tapi support dia Om hobi. Ya kadang-kadang kalau lagi pergi jalan-jalan kayak ke Jepang, ke Hong Kong, ke Eropa gitu, saya beli mainan dia nggak marah. Dia nggak marah? Nggak marah, ya. Cuma harus ada batas. Dia juga ngerti kan uang yang saya beli ini bukan uang dari bisnis. Uang bisnis selalu gulung terus. Karena modal makin lama kan harus makin besar. Kalau kita nggak gulung terus, kita nggak bisa bersaing. Nah ini uang jajan aja yang saya beliin. Kadang-kadang jual kertas, jual mesin, spare part dapat commission, itu saya beliin mainan gitu. Uang lebih lah baru beli mainan, uang usaha nggak boleh. That's a good ini juga tips juga terus, ya. Jangan sampai kita ambil uang modal atau uang usaha, nggak boleh, harus dipilah-pilah. Berarti dari 2006 ke 2020 sekitar 14 tahun Om. Iya. Pernah nggak Om di 14 tahun itu jenuh? Pernah waktu 2010. Jenuh banget. Jenuh terus kambuh lagi. Itu 2012 main lagi. Tapi Om sering dengar kan ada orang tuh diecaster ngomong gini, gue bakal pensiun nih. Iya. Memang bullshit nggak Om? Enggak, sebenarnya enggak bullshit. Dia memang benar-benar pensiun. Tapi ada ya Om, ada kenal diecaster yang pensiun? Pernah. Tapi tujuannya dia itu juga bisa neken orang supaya dia dapat murah. Kadang-kadang saya begitu, saya udah bosen nih mainan. Jantungnya, hatinya diciutin supaya dia jual ke saya nggak mahal. Ada juga yang seperti itu. Saya juga begitu. Saya udah nggak kumpulin. Padahal saya suka diciutin supaya dia jual harga lebih miring gitu. Dan boleh nunjukin kita suka banget. Omers kalau mau tahu ya, ini Om Rohadi juga sering belanja di STC. Ini paling jago banget nih. Nawar. Means like the bisnisnya tuh emang pinter banget. Saya banyak belajar juga dari beliau. Harus bisa nawar. Tapi kita jangan sampai dia rugi juga. Karena kalau dia rugi nanti dia nggak dagang, kita juga rugi dong. Nggak bisa cari hobi kita kan. Yang penting untungnya pantas gitu aja. Karena sama-sama diuntungkan lah ya. Jangan sampai terlalu tekan sampai dia rugi, kasihan juga ya. Kalau terlalu ditekan nanti kita mau belanja dia bangkrut, kita nggak bisa beli hobi ya kan. Tadi ingetnya gue bangkrut gara-gara si A nih, si B nih gitu kan. Yang penting jangan terlalu dimahalin gitu, pantas lah. Oke. Jadi nanti kita akan sambung lagi ke lantai 2. Nanti Om Rohadi akan ajak kita ke atas. Kita bakal lihat-lihat lebih lagi. Stay tune. Nanti kita sambung lagi. I'm out.